susah banget tadi Ray buat bisa masuk. Mau kemana Ray-nya? Ray kan assassin tipis. Iya. Lawannya tuh yang badannya gede-gede semua. Di depan tebel semua. Tebel Nempel semua lagi. Nempel lagi. Nah masalahnya itu nempel nih. Dan nempel itu area kesukaan dari Edit. Plus tadi itu untuk dari Ray-nya, kalau menurut gue pribadi dia jarang banget untuk mau mengeluarkan Shadow Kill ini kepada target yang emang bener-bener dia pengenin nih. Contoh dia pengen ke Parsha, tapi karena dia pas mau masuk udah dihabek duluan entah Pakito lah, entah inilah, entah itulah. Jadi mau nggak mau dia mengeluarkan Shadow Kill-nya di situ. Ya. Sementara Parsha-nya ya cuman dapat kebagian damage yang terbagi aja gitu. Oh ya, dan yang satu lagi kan kalau kita lihatnya ya, waktu Shadow Kill-nya dipakai, ini masih lengkap hero-heronya si Rebellion. Iya. Dan kebagi kan damage-nya. Akhirnya ya itu kan ada 5 hero yang besar nih, sama Iya. plus minion-minion tuh. Iya, Susah, itu makanya. partainya bebas aja, hare. Ya, Re. Angkat tangan. Saya- kan. Parsha yang angkat trofi lah. Iya. Iya, kan. Oke, tapi Pakitonya di ban nih, tapi masih dengan adanya 1-1. 2 game, 2 kali 1-1 ditutup. Ada apa ya dengan Ada Wan? apa? Apa memang Heist luar biasa mungkin? Atau kita one-one-nya tidak dia? tahu di saat Iya, mereka betul, scrim ya Om ya? betul. Mungkin Ya, ya, pernah ya. ketemu atau ada datanya, wah ini orang ini gila banget pakai one-one-nya. Emang jago banget mungkin one-one-nya. Iya, kan kita belum tahu nih data-data scrim Betul. mereka seperti apa nih ya. Soalnya one-one itu spesifik band. Iya. Bukan band yang ya lu asal band aja, bukan. Cuman ya dia udah tahu di mungkin ini power banget nih one-one. Gak jadi prayo untuk sekarang ya. Betul. Di luar sana juga banyak banget. Tapi banyak banget di luar sana yang nanya, Bang sekarang one-one gak meta lagi ya? Bang sekarang one-one Kasih tahu lu. gak ini. Masih gitu. Bilang masih. Gue cuman jawab, ya lu pernah lihat one-one main di MPL gak beberapa hari ini gitu loh. Gak ada karena emang ya di ban mulu gitu loh. Di ban mulu, gak dilepasin mulu. Yap. Tapi sekarang kita akan melihat hero baru ya dari Cars. Menurutku paling deket sih Arlot. Paling deket nih ya. Kalau Arlot ya. dari gameplaynya dia. Oke, tapi Joy-nya sekarang dapat nih dari Dewa United. Entahlah nantinya akan ada di tangan Dixon ataupun dari Ray. Tapi kalau berkaca dari match-match sebelumnya, Ray ya. Kemarin Ray pakai kan. Atau mau ekstrim nggak? Link Angela dong. Iya langsung. Link Jela. Ini ya kan ekstrim. Kita Link bicara Jela. ekstrim. Link Jela. Ayo Vincent, ini waktunya. Oke, tapi ternyata Arlot dan juga Angela. Ya udahlah. sama. Setelahnya pilihan bebas mau Sama. kemana. Yang penting Angela dulu. iya karena ya nggak selalu dengan Link ya. Kayak Iya. fighter-fighter, kayak Dan bahkan Leomord kayak Dan gitu. bahkan ya, kalau aku ngelihatnya di patch yang sekarang, kalaupun musuhmu ada assassin nih, Alucard juga bisa loh sebenarnya. Tahu nggak? Mengganggu banget kan Alucard. Mengganggu. Yang penting di sebelah tidak ada satu stopper Om. Betul. Karena kan Alucard kan sangat dependent terhadap setiap skill yang dia Iya, milikin kan. iya. Kalau sampai dia ke stun ataupun ke diem sebentar aja. Udah lifesteal yang gak jalan. Oke, sampai ada tadi Savaramis. Wah, aduh, prolong team fight nih ya. Nih, Ada aduh. Angela, ada Paramis. Aduh, tabrak gak sih? Dan ternyata Linknya diamankan. Nanti abis ini di waiting screen ada bunga mekar Affinitas sih, Link Angela. Biasanya gitu. Bucin gitu. Oke, kita udah mention tadi 3 hero ini. Arlot yang paling cocok mungkin dengan gameplaynya Cars, Angela Link yang kelepas dan sekarang dipakai oleh Rebellion. Ini aku suka sih buat Rebellion sekarang, mereka strong pick untuk 3 pick awal. Ini pun kadang masih bisa menjadi sebuah perubahan lagi. Mana tahu. Arlot. Romer Audi. Betul. Romer Audi lagi. Ini Arlotnya jadi Romer. Tuh, bisa. Suelo pakai Suelo pakai Angela. Ya, dan balik lagi butuh frontline lah ya. Kalau misalkan memang romernya tuh beralih ke Angela gitu kan. Dia kan gak bakal ngasih badannya di depan, makanya sekarang item-itemnya memang udah langsung ke arah fleeting time, Ice Queen. Jadi entahlah nanti siapapun yang di lock itu adalah misalkan marksman dia pakai WON, oke dia bisa ngehindarin damage dari linknya. Tapi Ya. tidak dengan adanya nanti Holy Crystal mungkin yang bisa dibuat juga. Dan ternyata Brody ditutup dari sisi Rebellion Zion. Ya ini jadi opsi susah sebenarnya buat Dewa sih. Kalau mereka mau ban Cloud, Heist itu bagus banget Batrixnya. Ya, Batrix Cloud ini 2 pegangan dia juga di season yang kemarin ya. Dan kemungkinan Marksman juga masih tetap bisa ditarget oleh Dewa nih. oke. Marksman. Atau ini waktunya Hayes untuk mengeluarkan Lunox ya? Dan ternyata Harriet nih. Haris. Harriet ya dulu. Karena kalau misalnya memang Lunox nanti bakal scaling banget sih. Iya. Linknya, Lunox, Kelamaan. iya Lama tapi. lama. Tapi ya Brody ditutup sendiri loh Brody. Iya biasanya untuk early-nya enak ya. Iya. Mungkin Cloud lagi bisa diambil atau Beatrix. Cloud kan scaling juga Cloud. Iya sih, Batrix. Beatrix ya. Tapi Batrix ada pengawalan nggak gitu loh? Karena kalau Batrix ya kalau cuman ngandelin dash-nya dia susah. SP dulu. Karena Oke. Romer Yap. Atau Esme Gold Lane. bisa juga. Ini ya
SP Gold bisa, sempat kita lihat Dan, ya. dan nantinya pilihan dari Angelanya di saat hard guard, kalau udah masuk ke Esmeralda, itu Leo Kosit-nya banyak banget. Sel Dan- darah putihnya. Dan Esmeralda ini juga semacam deny pick lah. Heeh. Deny pick ya. Ya. Jadi ya Angela dapat shield, jangan sampai diabsorb oleh Esmeralda. Yap. Meski sudah ada Terisla sih yang nggak bakal dipick lagi oleh Dewa. Iya benar. Dan balik lagi ini masih bisa fleksibel banget ya. Betul. Dari Esmeraldanya sendiri yang kita udah lihat juga shifting dari Esmeralda bahkan bukan cuma sekedar di XP aja, di area gold juga bisa dan nantinya ini fleksibel ini nih yang akan menentukan karena dari Dewa United akan nge-reveal dulu 5 hero-nya dan last pick yang akan menentukan dan ini dia Chow dari Leo Murphy. Nongol lagi akhirnya. Sang legenda. Chow turun gunung nih. Oke. Jadi berarti masa pembuktian juga untuk Leo Murphy ya akan memainkan pick off-nya seperti apa. Karena memang mereka butuh satu single target lock. Adanya Angela sebenarnya ini membuat satu hero kuat, tapi kalau dia di lock berarti ada 2 hero yang langsung terkunci. Oke. Jadi Nah, anggapannya iya. Way of Dragon-nya dapat 2 hero Buy langsung. one get one ya. Betul, betul. Apalagi kalau misalkan emang tubuh aslinya tuh tumbang, Angelanya udah otomatis bakal turun tuh Iya. ya. Kalau nggak ada flicker, udah wassalam udah. Udah dia lari-lari doang tuh. Lari-lari doang. Oke, tapi yang akan menentukan nih last pick dari Rebellion Zion akan ke arah mana? Mau gold lane kah? Mau Romer. tank lagi juga masih possible atau mid lane-nya untuk high ground karena masih fleksibel banget dari pemilihannya dan jawabannya adalah glue. Glue. Berarti bakal ada Esmeralda gold lane. Esmeralda gold lane kemungkinan besar. Dan benar, Has Amor. Wow. Kita lihat deh bagaimana tabrakan-tabrakan yang akan mereka lakukan nih. Arlot mid. Arlot mid, Angela Romer tadi aku lihat. Iya. Angela Romer. Jadi Wow. seruan salah. Seru Wow. Arlotnya di mid ya, di tangan Swallow tadi ya. Arlotnya mid di Swallow, betul. Karena glue-nya ada di Glue-nya di Kars. Kars kan? Ya. Wah, Oke. ini makin unik-unik lagi nih ya. Makin pecah lagi kepala kita ini untuk memikirkan dan juga menebak ya. Ataupun bagaimana menggambarkan pola permainan yang akan mereka mainkan. Tapi set emblemnya Om, sesaat lagi ini dia. Yap. Udah mulai nongol. Mari kita cek berapa Purify. 1 Purify buat Rebellion Zion ya. Yang ada di tangan Esmeralda berarti gak pengen putus nanti untuk melakukan Stardust Dance dia. Oke, dan nantinya mungkin glue ini bakal coba untuk nempelin keberadaan dari Joy-nya sih. Karena sebenarnya gak ada locker yang pasti banget. Tapi ini dia, game yang kedua. Match point untuk Rebellion Zion. Yap, jadi untuk sekarang langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Mulai sepi seperti MPL Arena. Kita mau ngetes dulu suaranya. MPL Arena! Masih belum semangat. Masih belum semangat, nggak apa-apa. Nanti di pertengahan mereka akan terbakar dengan sendirinya. Betul. Baru kita bakar lagi semuanya. Karena ini udah terlihat menarik sekali ya dengan deretan hero yang sudah diamankan juga. Bahkan Swallow kembali kena poking di area middle. Tapi dengan adanya Angela, ini hard wave-nya udah terus-menerus untuk memberikan healingan. Sehingga ya dia nggak perlu repot-repot untuk recall. Yap, sementara sekarang coba lihat Case. Langsung yang mencoba untuk menarik Swallow masuk ke dalam satu turret yang ada di area tersebut. Namun set emblemnya Om. Yap, 3 basic common emblem di tangan Rebellion Zion. Ada glue untuk spam dia dengan slam-slamnya Esmeralda dengan Stardust Dance spamnya dan pastinya love heal dari Angela. Ya spam semua bisa di early game. Gak perlu beli enchant talisman. Gratis, pakai aja. Tapi barusan juga nih dari satu Little Wanderer-nya berhasil langsung diamankan oleh Vincent karena semuanya emang stay di situ hanya untuk ngeliatin. Menunggu defense shot yang dikeluarkan oleh Vincent mendarat di area tersebut. Yap. Wow, ini dia Talents Prediction. Papulung versus everybody. Ore. 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 Mulai ya. Mulai, oke. Yap. Ada ada MM. Iya, jadi ada late game insurance. Ada ya. jaminan late game-nya. Kita lihat ya, sudah awal ya. Kalaupun awalnya ini bisa didapatkan oleh Rebellion. Tapi sekarang Dixon. Masih ada penalty zone. Tapi Dixon tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Ray. Karakter Firebase-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Ray masih bisa selamat. Bahkan tadi Time Person Blade terpaksa dikeluarkan. Hanya untuk bisa mengkocek itu semuanya. Yep. Dixon yang berhasil untuk dipunish. Dan balik lagi Rebellion Zion mereka bakal main tabrak gaming sih. Dan sebenarnya oke dari Dewa United Esports mereka punya Faramis. Ya. Tapi itu memaksa mereka berdekatan. Dan kita bisa lihat banyak banget sisi dari
Arlotnya, dari Esmeraldanya, dan itu bakal bisa langsung mudah untuk targeting. Ya, yang buat susah nanti ketika Cloud Altar aktif, itu ada Final Slash Arlot. Yap. Itu dia, ada satu orang langsung ditarik. Papan stringnya tadi hampir saja membuat efek immobilize, tapi ternyata masih ada lagi sebuah Cloud Altar, tapi penalty zone udah mulai connect pula, terjadi pertempuran di area tengah. Mereka semua saling berbagi dari Final Slash yang langsung mengkipas beberapa player, bahkan untuk kali Dixon tidak kuat lagi menerima keseluruhan damage yang dihasilkan. What? Ini bener-bener agresif banget ya. Dan bahkan di sini Wattnya juga cukup lumayan sulit untuk bisa melakukan rotasi karena selalu di-cut juga. Pukulin Esmeralda di early game masih belum terasa pasti. Ya, dan jangan lupa marksman ini kan harus farming dulu nih. Iya. Berarti dari Wattnya bakal disisihkan. Sedangkan tim fight 5 lawan 4 bakal dimenangkan oleh yang punya kuantitas banyak. Jelasnya Rebellion Zion tadi. Nah ini pick off enak banget sih. Entahlah kena ikatan tali silaturahmi tuh yang gak putus-putus tuh. Dari Puppet on the String-nya. Di follow up dengan cepat juga. Buset, Leo Murphy agak cukup kebingungan ya. Siapa lagi akan mau dia targeting karena ada Haze Amor pasang badan pula. Swelo beserta dengan Audi nggak pernah pisah nih berdua nih. Arlot sama Angela. Arlot Angela ya. Sama-sama nggak. Dari tadi sebenarnya di game pertama juga kelihatannya mereka jalan bareng terus kan. Dan itu efektif dan sekarang masih coba untuk jalan bersama juga karena balik lagi kalau misalkan Audi Tizi dia butuh banget posisi di belakang pastinya untuk bisa melakukan backupan. Nih dari sisi leveling pun udah terlihat ya walaupun perbedaannya dikit banget tapi Watt juga masih butuh waktu. Sementara dari tadi Haze Amor selalu berada di dalam team fight dan terjadi lagi di area atas. Ray tidak akan kuat lagi dengan adanya satu grab di bagian atas tubuhnya. Dengan adanya Kars tadi yang langsung menambah beban kehidupannya. Gak bisa dia. Gak bisa. Ini benar-benar agresivitas tanpa batas ya. Ditabrak dimanapun berada karena banyak banget efek sisinya balik lagi. Jadi menjadi keuntungan 1.600 di menit yang keempat. Ya, dan bahkan memaksimalkan mungkin kehadiran dari Angela sendiri ya. Jadi jangan sampai mereka takut untuk main tabrak juga. Dan lihat itu dia, puppet string dari Audi TZ. Wah tertendang sudah dan hilanglah Audi. Tapi masih ada Haze Amor yang mencoba untuk bisa memberikan backupan walaupun cukup terlambat tadi ya kehadirannya. Iya. Yep. Dan bahkan ketika Angela juga memang dia punya tenacity ya, tapi ya gak bakal terlalu besar juga impactnya mungkin buat di early game, apalagi sampai dengan di geng 3 hero sekaligus. Dan ya sebenarnya Focusing mark kan, Focusing lagi. mark, Angela betul. selalu dengan focusing mark. betul untuk supportnya dia ya. Dan PR-nya ya jangan sampai Angela yang buka rumput seperti tadi, tapi lebih ke hero-hero yang tebal-tebal mungkin. Seperti si Swallow yang buka dengan Brave Smite dia, atau mungkin Karsnya bahkan. Karena sekali lagi ya, 3 hero tebal dipegang oleh Rebellion Zion. 2 game. 3 hero tebal, 3 badan. Ya, jadi targetnya itu harus ke Vincent atau Audinya ya. Tapi tadi juga Leo Murphy harus mengobarkan flickernya. Begitupun team fight di area middle. Yap, agak sedikit kebingungan lah, bener-bener bingung banget targetingnya loh. Hanya Angela emang terbuka bebas tadi, kalaupun itu pun udah sangat sulit dia untuk menggapainya. Karena turtle-nya pun berhasil diamankan lagi oleh Vincent. Tapi Leo Murphy berhasil mengantarkan satu orang ke bagian belakang, walaupun sekarang ada call out yang harus dikeluarkan begitu saja. 4 player yang dimiliki oleh Rebellion begitu tebal, begitu sulit untuk langsung dihilangkan. Masih ada 3 player tersisa dari Dewa United, bahkan untuk sekarang ada Wadi mencoba untuk bisa mengatakan damage pula Swallow. Dikit lagi Epi tersisa, ada satu Raja Rapati, tapi masih ada ledakan-ledakan damage dari pasti dimiliki oleh Terisla itu sendiri yang membuat Swallow pun hilang. Ini fightnya bener-bener sustain banget ya dari keduanya ya. Banyak banget hero sustain, tapi lihat Tiara top lane objektifnya bisa didapetin dan Dixon. Wap itu dia Dixon sendirian walaupun outer turretnya hilang tapi Dixon masih berhasil selamat. Untungnya Rebellion walaupun mereka tebel mereka masih punya 6% tambahan damage lewat focusing mark yang dihasilkan gitu loh. Oke, dan Haze Amor mengeluarkan Falling Star Moon untuk mundur terlebih dahulu karena ada sergapan yang mau dilakukan oleh Leo Murphy. Masih coba untuk bersikuku nge-clear dulu wave-nya sehingga outer turretnya nggak hancur. Dan ini menjadi sebuah counter initiate kah dari Rebellion Zion untuk bisa maju dan dipancing lagi. Haze Amor, dia nggak perlu recall HP udah ketambah lagi. Ya, udah lupa rumah dia ya. Udah lupa rumah. Udah lupa, base-nya yang atas atau bawah. Iya. Esme no cooldown pokoknya. Oke, dan audience prediction masih untuk Dewa United 58%. Tapi udah nambah nih ya. Tadi Udah nambah. 19, sekarang 42. Betul, ada satu Bennett rest tapi Hais langsung lompat. Ada lagi ke Arthur, Wattnya hilang. Bahkan untuk Case yang masih berusaha berada di area tersebut tapi Case langsung hilang pula penalti zone karena langsung karena 3 orang tapi Swallow-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Ada Ray yang udah hadir langsung siapkan untuk mengeluarkan satu nyanyian-nyanyian begitu mengerikan tapi Hais
Hais pun lejap untuk kali ini. Itu Swallow-nya tadi nebein turret loh. Iya. Itu nebein turret dan dia punya kalkulasi yang matang untuk keluar dari turret tersebut. Sehingga kali ini Outer tarik di arah middle yang bakal coba jadi target selanjutnya untuk Rebellion Xion dan berhasil. Agresif gaming, power di early yang memang harus dieksekusi. Ini berjalan dengan baik karena kalau misalnya ke late game mereka udah mulai kelimpungan dengan adanya Beatrix. Benar, ini sesuai dengan skenario juga ya. Karena tadi Watt juga harus ter-pick off. Padahal mereka lagi dive in di tengah sana. Jadi masih unggul tadi untuk Rebellion Xion dan mereka gak bakal bisa dikontes mungkin untuk di turtle kita yang sekarang. Cuman ada gangguan-gangguan kecil seperti Leo Murphy yang memantau. Ini tinggal berapa HP. Dan gak bisa sama sekali. Dari Dewa, mereka kembali tertinggal untuk turtle. Wah, langsung ditendang ada Benetres, tapi ternyata dirinya masih bertahan sedikit lagi tersisa. Karsnya berhasil langsung dihilangkan, tapi pertempuran masih berlanjut. Vincent ya, ada di area belakang, tapi sampai langsung dikeluarkan, tapi Vincent masih bisa bertahan di area tersebut. Bahkan Leo Murphy masih mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Heisapur, walaupun ada 3 orang di area tersebut sementara untuk Reynya. Reynya dibalikin, final saja connect, Reynya pun langsung line up. Angela kali ini, ada satu pergerakan Audi yang selalu memberikan perlindungan bahkan. Ada damage yang bisa dihasilkan pula. Itu Swallow flicker dari samping. Iya. Itu menghentikan pergerakan dari Dewa United Esports dan Ray terpunish. Kali ini dari Wave Dragon-nya. Lanjut lagi Windtalker sekarang dimiliki oleh Vincent Audi. Mundur terlebih dahulu dan siap mungkin nanti dengan harganya. Tapi Case lejaplah sudah Benetres dikeluarkan. Wattnya masih dengan Modern Bennett. Belum ingin maju ke bagian depan. Masih bisa mengatakan damage-nya masih dengan basic damage-nya saja. Tapi barusan ada lagi penalti langsung dikeluarkan. Karsnya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi masih ada lagi. Vincent? Ada pergerakan dari Vincent. Tapi Sobra bisa kan dia selamat dan Vincent pun gagal untuk kabur. Yap, karena tadi Heartgun udah dipakai ke Hais ya. Jadi gak ada follow up lagi yang bisa dilakukan untuk Vincentnya yang memang langsung masuk ke dalam satu inner turretnya. Iya. Tapi ini peperangannya seru banget. Ya menurutku terlalu terbawa adrenalin juga sebenarnya dari Yes. Rebellion ya. Dimana mereka harus ngereset dulu, tahan saja sebentar. Karena tadi sebenarnya tim fight yang gak perlu diinisiasikan oleh Rebellion. Mereka sudah unggul semuanya, tapi mereka ingin lebih jauh lagi. Dan itulah yang didapatkan dimana mereka bisa dipukul mundur. Wah berantem lagi, ini kagak mau ngasih caster istirahat bentar apa gimana nih? Hah? Ih, mau berantem mulu aja lupa nggak apa-apa kita. Kayak ini derby STM yang sesungguhnya. Betul, pindah-pindah ke match yang kedua ya. Web, coba lihat tuh. Swallow sendirian langsung dikipas. Ada lagi ke Arthur, Vincent siap untuk landing dengan satu defense-nya. Tapi ternyata untuk kali ini akan ada satu korban dapat dan Wattnya langsung menghilang. Dixon berjuang seorang diri, ada 2 rekannya langsung muncul untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi Dixon di belakang masih ada Heisapor yang selalu memberikan jogetan power yang dia miliki. Heisapor sedikit lagi. Heis pun langsung hilang. Mereka masih berada di sebuah dan FPL Arena. Pada suaranya. Wow. Swallow kembali muncul untuk, ya dia mau coba untuk ngorbanin nyawanya, tapi setidaknya ada trading yang cukup mahal. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan itu bergulir terus-menerus, itu bisa jadi momen dari Dewa United memanfaatkan hal itu untuk bisa comeback nih. Ya dan bahkan aku selalu melihatnya bahwa di sini Dixon punya peranan yang penting banget buat Dewa United. Penalty zone-nya sih yang berulang kali mengikat dan penalty zone-nya dia yang memaksakan. Team fight akhirnya harus diinisiasikan oleh Rebellion Xion. Mau gak mau nih. Karena setiap kali dia ikat, kalau gak dibantu dengan yang lainnya, ini bakal jadi rugi untuk pemain-pemain dari Rebellion. Dan balik lagi nanti ke late game, ini bakal cukup sulit ya, apalagi dengan adanya Case di sini bisa membuat nantinya miskalkulasi dari Tempest of Blade-nya. Dan sekarang ternyata dikasih istirahat nih Pak nih, udah mulai tone down lagi, temponya turun lagi karena Lord-nya bakal coba untuk disenggol-senggol. Yap, dan sekarang Lord sudah di set up duluan nih oleh Rebellion. Dan ada sebuah pergerakan di mana untuk beberapa pemain Dewa mencoba untuk maju. Leo Murphy siapa lagi akan langsung dia tendang karena udah ada Swallow yang langsung masuk ke dalam area pertahanan. Tapi Swallow-nya masih berhasil kabur walaupun ada efek bakar yang belum punya. Tapi satu orang berhasil langsung dilakukan dan itu adalah Watt. Satu damage utama. Karena pun langsung hilang. Vincent pun langsung selejap. Dewa United mulai membalikkan keadaan. Swallow aja bisa melihat dari kejauhan dan sekarang Lord mereka yang set up balik. Dan ini kalau misalkan emang gamenya dibawa lebih lama lagi, pelan-pelan dari Dewa udah mulai bisa comeback nih. Gapnya udah mulai disusul dan sekarang bakal jadi free Lord untuk Dewa United. Dan tadi mereka main rapat dari saat adanya sebuah Cloud Altar. Itu masuk dengan Tempest of Blade, akhirnya nggak jadi maksimal. Dan free Lord untuk Ray dari Dewa United. Ini main rapet dari Dewa United kenapa bisa jalan? Wow. Again and again. Swallow. Yes, Oke, balik lagi tadi sedikit terpotong ya dengan tumbangnya Swallow. Kenapa bisa jalan? Karena Wah. Benar-benar gak dikasih istirahat. Mungkin untuk kali ini, Om kita sebagai analis
ditahan dulu. Om, entar dulu ya Om. Kita berantem dulu katanya. Karena ini juga makin susah. Kalau misalkan Rebellion dalam posisi defense, mereka nggak punya high ground yang terlalu besar. Mereka siapapun yang maju, entahlah itu Hais, entahlah itu Swelo, bakal dipunish abis-abisan. Dan itu udah kelihatan dan sekarang gold swingnya mengarah ke Dewa United. Yap, ini dia real time win probability 62% dan ini dia masa tenang Om. Waktunya Om. Kata siapa? Masih ada lagi dan Vincent beserta dengan Angela. Audi. Oke ya, tapi balik lagi. Ini Dixon yang memang sangat mengganggu ya, penalti zone-nya dia. Dan jangan lupakan mereka punya Chow, ada Leo Murphy-nya. Ini semua adalah hero-hero yang akan memaksa inisiasi dilakukan oleh Rebellion Zion. Dan tadi terpancing juga inisiasi dilakukan, Cult Altar lah yang menyelamatkan Dewa United. Karena mereka tim fight-nya di tempat yang sempit. Dan di saat kayak dari tadi Audinya tumbang atau Haisnya tumbang, ini kekuatan dari Rebellion Zion akan berkurang. Betul. Jadi tadi banyak banget momen tersebut yang akhirnya dimanfaatkan dan akhirnya membuat dari Dewa United sekarang udah nge-swing nih dari arah goldnya dan balik lagi dalam posisi defense. Rebellion Zion ini cukup sulit karena mereka nggak punya hero range untuk bisa nge-clear dari segi Lord ataupun wave-nya dari kejauhan. Dan mungkin split push. Dan juga memakan yang tadi melakukan solo lane kayak Ray. Nah ini hampir sama gak sih waktu dari Dewa United mereka menang di game 1 lawan Aura. Mereka kalah 3 turtle. Mereka balikin di Lord semuanya. Yep. Dan ini sudah mulai hampir kejadian lagi. Dan Rebellion karena mereka yang terdesak, mereka yang lagi tertekan, ya mereka harus bisa memikirkan cara yang lain. Dan salah satu caranya sebenarnya adalah split push. Split push. Benar, mereka punya Link Angela. Iya. Dan Link sendirian kalau lagi split push, ini gak bakal bisa diganggu oleh satu hero aja. Yap, dan Watt juga harus memikirkan bagaimana positioning dia nantinya ya. Karena dari tadi tiap ada team fight, Watt selalu muncul menjadi notif loh. Korban pertama. Korban pertama. Siap, Leo Murphy mau makan siapa yang di depan, belakangnya Watt-nya udah langsung. Udah bocor. Ya. Yang penting Watt ini mah ya, tapi ini kita bisa ngelihat nih sekarang dari handcam-nya ya. Kars dengan glue-nya juga. Oke, balik lagi dia punya efek sisi dan oke di awal sempat bisa mendapatkan pick off yang mahal terhadap array-nya. Dia grab-grab ke arah array-nya, tapi saat ini susah banget nih buat targeting. Karena banyak banget di dalam satu buah team fight yang besar. Targetnya mau kemana dulu nih? Oke, tapi untuk fokus ke Watt juga sebenarnya agak rugi-rugi gak sih? Karena tiap kali Bandit Red sudah dibuka, dia baru tumbang. Yap. Jadi damage-nya udah terlanjur besar, udah masuk di tengah, baru tuh. Tapi setidaknya tidak ada damage lanjutan. Ya, setuju Karena sih. selain dari Bennett, kalau dia megang di virus, tetap aja ngedamage lagi dia. Oke, dan kita lihat, kita intip nih item dari marksman-nya. Ada Win of Nature lengkap, ini full damage, ada Husklaw juga bahkan ya. Dan seperti yang Pulung bilang tadi, kenapa dia pick Dewa, ada late game insurance. Yap. Final slash sudah dikeluarkan. Swelo ada flicker tadi terlihat yang tersebut. Dan perperangan kembali terjadi. Karsnya hilang, Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi Vincent yang masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan Swelo langsung dikejar habis-habisan. Ada sebuah nyanyian begitu mengerikan langsung dikeluarkan. Tapi Swelo masih bisa bertahan. Immortalnya pecah untuk kali ini. Ada 4 orang di belakangnya. Swelo masih berusaha untuk bisa bertahan. Dan ada 2 dari Rebellion yang lenyap. Yap, dan di saat kayak Cult Altarnya aktif, itu Vincent masuk, oke dia dimasukin sama Angela, tapi kan dia single target. Jadi di saat Cult Altar, itu team fight-nya semuanya kena mode buster, tapi Ini Leo apa Murphy- lagi nih sekarang, Leo Murphy dikeroyok. Mereka mencoba untuk bisa mengganggu, tapi Vincent terpeleset. Vincent terjatuh. Satu hit terakhir di virus gak sampai. Akankah ada Raider Apati? Dan ini dia langsung ditembak, tapi ternyata kena. Cuman belum bisa. Karena tadi dia sempat nge-hit ke arah jungle, Yap. HP-nya nambah lagi. Iya, ada regen SP-nya tadi. Iya. Wah! Oke, masih bisa selamat, tapi kita melihat Dewa, mereka memainkan pattern yang sama, pola yang sama. Pick off terlebih dahulu, mancing agar inisiasi dimainkan juga oleh Rebellion. Kalau gak ada yang backup, gak apa-apa, mereka tetap bakal dapetin 1 point kill. Jadi mereka leading untuk kuantitas. Ternyata Chow turun gunung belum lupa dengan caranya menendang seperti apa. Wah, Dari tadi loh. Dari tadi momennya selalu ada di situ ya kan. Dan oke dia Kars yang blue gitu yang di pick off, tapi follow up-nya selalu cukup. Yep. Bennett Street yang siap. Dan akhirnya memancing nih teman-teman dari Rebellion Zion untuk masuk ke dalam team fight. Dan tanpa mengingat bahwa mereka kurang kuantitas, dari kurang jumlah lah. Yap, dan sekarang Rebellion Zion tidak ada high ground. Mereka dalam posisi kalah. Mereka defense terdiam di dalam satu base yang mereka punya. Mencoba untuk mulai maju ke bagian depan. Akankah ada satu orang yang berhasil diterang, tapi Leo Murphy-nya dikipas final slash immortalnya pecah langsung di tersebut, tapi penalty zone. Dixon berusaha untuk bisa memberikan backup. Ada 2 orang tadi langsung ditarik begitu saja. Mereka hampir saja bisa mendapatkan karena Leo Murphy, tapi backup Dixon bagus banget. Yap, langsung di backup juga dan tadi Leo Murphy dipaksa untuk masuk ke dalam inner turret.
Oke, dia melepaskan immortalnya, tapi tidak ada yang tumbang, tidak ada pertukaran nyawa, tapi satu base turret di arah bawah dari Rebellion Zion sudah berhasil untuk dihancurkan dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Dewa United. Bisa dimanfaatin nantinya lane bawahnya. Yap. Sebenarnya tugas berat untuk Rebellion Zion sekarang adalah mereka gak bisa team fight di base turret mereka. Kalau bisa mereka ajak team fightnya di luar base turretnya. Kalau memang mau unggul ya. Karena kalau mereka sampai team fightnya di base turretnya ini bakal dimakan dengan range attack mungkin dari Dewa United. Karena kita melihat begitu banyaknya hero melee yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Yap. Itu semua jalan kaki dan juga pukul tangan. Gak ada yang nge-range. Kecuali Angela. Iya kan? Iya, hanya Angela yang bisa dengan range yang dimiliki. Iya. Selebihnya ya di out of range aja gitu sama tim Dewa United. Dan follow up dari Dixon, ini berulang kali sih kita selalu melihat ya. Penalty zone-nya lagi dan lagi tadi hit 2-3 pemain, nggak bisa kemana-mana, ada pulse dari penalty zone. Dan itu membuat Rebellion Zion ya mau nggak mau mereka ketahan. Dan sekarang, ini dia, dengan draft yang dimiliki oleh Rebellion Zion, mereka kuat early to mid game. Mereka harus bisa nge-end game-nya secepat mungkin, tanpa marksman. Sekarang, skenario seperti itu ya Om. sekarang jam sudah habis. Sudah waktunya untuk Dewa United. Mereka pegang kendali permainan mapnya semuanya. Dan seperti yang Om bilang, power dari Rebellion Zion ada di split push dan itu udah di mirror juga sama Ray-nya. Ini dia tanda-tandanya lagi langsung ditendang, salah tendang sepertinya. Pergi ke area yang berbeda karena Leo Murphy udah mengeluarkan ultimate-nya penalty zone. Bahkan Vincent gak punya purple buff untuk kali ini. Tidak ada bahan bakar. Oke, Vincent gak punya purple buff dan Audi tadi mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam Heist ya. Dan membuat akhirnya reset lagi. Dan karena ada Lord nih, Lord Evolve yang akan menjadi penentu. Kalau Dewa United bisa mendapatkan Lord ini akan bisa menjadi akhir untuk Rebellion. Ya dan ini sudah mulai berbahaya untuk Link ya. Karena Linknya tadi kalau aku ngelihatnya 2 basic attack dari Beatrix. 1 kotak tersisa. Sudah mulai berasa damage-nya. Wah. Beatrix ke Esmeralda sudah sangat-sangat dari way of dragon-nya. Connect langsung ditendang aja tulang iga dari Kars yang langsung membuat dirinya tadi hampir masuk ke dalam satu area defensif. Dan power dari Glue juga udah mulai hilang karena adanya Faramis itu kan. Dari awal dia jarang banget untuk bisa ngelakuin grab-grab. Karena sekali sembur Ghostbusters itu anak-anaknya hilang. Yes, itu dia. Jadi ya tugas utama dari Kars sekarang ya dia cuma bakal ngebagiin time dulu. Mungkin dari mencari emonya dia. Karena kalau sampai dia split-split juga akan membahayakan teman-teman setim dia. Ini dia masa tenang sebelum badai ya. Ini baru awan-awan gelapnya aja nih. Coba lihat Dixon yang mulai maju. Ray-nya Swallow. Dikit lagi. Mortalnya masih ada tapi Swallow masih berhasil kabur untuk bisa balik. What? Di tempat yang berbeda. Ada Heisamor yang berhasil langsung dihilangkan oleh Watt. Oke, dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting pastinya. Dewa United bakal coba untuk melakukan adanya eksekusi terhadap Lord. Karena Rebellion Zion mereka harus mundur. Mereka harus defense terlebih dahulu dan tanpa adanya bisa mengkontes. Walaupun ada sneaky peeky dari Vincent. Yap. Sedikit lagi ya Beatrix ada Lord yang berhasil langsung diamankan oleh Dewa United. Vincent berusaha untuk kabur dari area tersebut. Oke. Masih Nyaris bisa bertahan ya. Ya, tadi nyaris memang buat di steal. Cuman lebih cepat tadi untuk Ray-nya. Dan sekali lagi tanpa purple buff. Ini Link bakal mendapatkan kesulitan yang besar banget juga. Ya, dan segi penggunaan energi bakal boros banget. Tapi kalian gak bakal boros karena ada diskon dari Grab dengan 90%. Yeay, 90% makanya. Apalagi gas. Gas, langsung scan QR code yang di sebelah Iya, Vincent ya. Glue aja pakai Grab. Wah, Iya, orang namanya skillnya ada yang Grab. bener. Tapi sekarang Vincent. Ada Tempest of Blade namun ternyata masih ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada pertempuran. Terjadi di dalam tersebut tapi tempatnya berbeda. Udah ada pertempuran, ada pecah pula. Ada 3 melawan 4. Mereka semua langsung aja pergi masuk ke dalam area tersebut. Heisamor masih berhasil selamat. Swallow-nya tidak tertolong lagi. Tapi Vincent di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Vincent tidak bisa pulang untuk bisa bergabung bersama rekan-rekan kaca. Lord masuk ke bagian dalam. Sedikit lagi di Virus Passion. Kars tidak kuat lagi. Tapi untuk Heisamornya masih berusaha untuk bisa memberikan standar dan maju ke bagian depan. Tapi Heisamor, base-nya satu sama. Dewa United menolak untuk dikalahkan. Menjadi game ketiga nantinya. Peperangan yang begitu intens. Tapi power yang akhirnya bisa dibawa ke late game. Dewa United berhasil untuk mengembalikan keadaan. Dan memaksa Rebellion Zion bertanding kembali di game yang ketiga. Wow, itu dia tadi ya. Di game yang kedua, tanpa nafas sama sekali dari early game, team fight selalu terjadi dan memang dipaksakan oleh
Rebellion Zion karena mereka punya komposisi draft di mana mereka tanpa marksman mereka harus bisa dapetin kemenangan di mid game, entah di menit 15 ke bawah. Iya, dan tadi kan Rebellion second pick ya. Iya. Tadi udah kelihatan ada Faramis dan pick Glue. Ya di last pick-nya ya. Itu jadi kurang maksimal power dari Glue-nya juga. Betul. Jadi glue-nya untuk split-splitnya ketahan akhirnya. Shadow Stampede-nya, Ghost Bursters-nya dia. Itu efeknya kan cone ya, bentuk fan shape lah, bentuk kipas gitu ya. Jadi kena banyak akhirnya. Kena banyak dan ya Esmeralda, Glue, Arlo, 3 hero tebal. Tapi meskipun setebal itu, ketika sudah menginjak di late game, atau gak usah late game deh, let's say mereka udah dapetin item-itemnya, marksman-nya terutama dari Watt. Ini bakal cepat luntur juga gitu, cepat rontok untuk hero-hero tebal. Dan itu yang kita lihat tadi, eksekusi dari Leo Murphy, follow up dari teman-teman yang lain seperti Penalty Zone atau bahkan dengan Shadow Stampede yang dimainkan. Membuat mereka tidak bisa kemana-mana, tim fight-nya apalagi, ini ada di posisi-posisi sempit. Wow. Terima kasih ya Rebellion dan juga Dewa United ya. Game kedua Apakah ini Iya. STM yang baru? Bener. bisa jadi. Ini berantem terus dari tadi. Kita dikasih napas dikit saja. Saya baru mau ngomongnya ada berantem, sabar dulu. Ya. Mau ngomong, ada lagi nih ya. Tapi luar biasa, luar biasa. Tapi seru banget. Seru banget. Makasih. Ini baru game yang kedua, match yang kedua di hari ini loh. Betul. Dan akhirnya ini dia ya, metode sabar membuahkan hasil. Betul. Sabar dulu. Siksalah aku terlebih dahulu kata gitu. Iya. Ini sama kayak yaitu Aura game 1 kemarin lawannya Dewa. Jadi mereka pelan-pelan ya mereka kebalikin aja begitu Watt jadi. Cuman buat Dewa nih ya, 2 game kita tahu, 2 game early gamenya dikontrol lawan. Ya, ini yang bahaya untuk Dewa United. Mereka kalau mau keluar dari zona mereka yang sekarang ya mereka harus bisa mungkin ekspektasi mereka dapetin dulu di early gamenya. Jangan sampai mereka harus defend, baru mereka bisa balikin. Jangan sampai ke bawah jadi gameplay mereka karena itu susah sebenarnya. Wah. Kalau gak ada misplay dari lawan kan berat nanti. Yap. Dan itu ya, pick off satu persatu yang akhirnya membuat dari Rebellion Zion kehilangan power mereka. Dan Iya. apalagi kalau bisa aku bilang, Kars kali ini nggak main sama sekali. Ih gimana mau? Iya susah banget gitu, ke counter banget sama Faramis. Tadi aku kira udahlah Arnoldnya jadi XP. XP gitu. Ternyata Ternyata ada sedikit plot twist lah tadi ya. terakhirnya udah mikir, ayo ini apa lagi nih? Apa ya, MM apa enggak, MM Iya, apa enggak, betul. MM apa enggak. Dar keluar dulu. Gelu. Terus begitu pick gelu, kita kan lawan Faramis. Berhasil dibilang itu gagal? Enggak. Enggak. Berhasil. Ternyata Glue itu nggak dulu. Karena tadi masih sampai menit ke 11 apa 12 ya. Mereka, Masih Ya. unggul, masih wah unggul, Rebellion ya. masih ngacak-ngacak kemana-mana. Lihat tuh, Lu high- berantem sini sama gue kemana-mana. Ice-nya ada di mana-mana ya kan. Betul. Pakai item baru Starlium side-nya tadi. Bisa jalan kemana-mana juga, tapi ini dia untuk player of the game kita adalah Leo Murphy. Leo Tas Murphy. Oh, Dengan momentum yang dia ciptakan ya. Dan bahkan sinergi banget sama tarikan Shadow Stampede. Jadi Semuanya sih. keluar mau dari Wave Dragon-nya, itu ketarik lagi. Ya, nggak bisa kemana-mana ya. Iya, diikat ya. Terikat dan tapi yang buat susah menurut aku ya kalau ngeliat dari Leo Murphy yang buat dia sulit sebenarnya tadi itu adalah decision dia bagi siapa nih yang mau dipick terlebih dahulu. Karena sebenarnya hero tebal yang di depan. Pada akhirnya ketika late game-nya, gak apa-apa itu dulunya kayaknya udah jadi agar-agar tuh. Sekalian aja dia. Jadi jellyman. Jadi jelly. Iya, walaupun tadi ada satu kali ya dia salah tendang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tiada yang sempurna. Gak apa-apa. Cuman dari keseluruhannya, bagus banget sih dari tadi. Ini gue gak tau salah atau enggak ya. Teman menariknya tuh itemnya dia kok ada Hunter Strike ya di mid game ya. Loh, Tambah damage sedikit dulu kan. Buat nyicil Cicil Audi. juga, ya. Kan awal-awal ya ini tadi 3 badan loh di depan. Itu gimana? Gak kurang-kurang HP-nya. Udah deh, gue ganti dulu ya. Ganti dikit ya kan. Jadi sekali Shunpo Jet Gundonya tuh satu Iya. kali tepak. Lumayan, Nyicil, lumayan. gitu kan. Nyicil lah, pelan-pelan, yang penting lunas ya akhirnya ya. Oke, dan ini dia untuk highlight kita di game tadi, team fight participation 75% untuk Chow. Tapi ya Dewa United mereka sangat bersabar di early game. Bahkan sampai dengan menit yang ke-12 mereka masih tertekan dari tim Rebellion Zion. Ini pressure is on, masuk secara terus-menerus juga. Bahkan Watt lagi mau datang bantu temennya, tumbang ya kan. Ada Link Angela yang menjadi faktor juga untuk selalu bisa menyerang Watt. Watt di awal bahkan ada 4 poin death yang harus diterima oleh dia. Tapi lambat laun ketika sudah mulai bisa dipegang tim fight-nya apalagi di area-area yang sempit. Ini sangat menyenangkan untuk Dewa United. Mereka punya combo yang bisa mereka maksimalkan. Rhythm of Joy yang bebas di tengah. Ditambahkan dengan adanya Shadow Stampede juga plus Ghost Bursters. Dan jangan lupakan ada Penalty Zone. Ini akan membuat pemain-pemain dari Rebellion mereka stuck di satu tempat dan gak bisa kemana-mana. Dan kita melihat
menginjak menit yang ke-17 ketika sudah punya item dari Watt. Sangat bebas pemain dari Dewa. Mau pilih yang mana akhirnya mereka udahlah siapapun juga yang ada di depan mereka pick itu pasti akan tumbang. Dan Iya. selalu terjadi. Yap, dan akhirnya menjadi, ya ini balik lagi late game lagi ya. Late game, ada Late game marksman. lagi, sabar. Dan tadi ini sebenarnya banyak banget yang mau ngelok ke arah Wattnya. Tapi Wattnya benar-benar bertahan sekuat tenaga, jangan sampai dia tumbang. Dan oke, walaupun sebenarnya dia akhir-akhirnya memang harus hilang ya. Tapi Iya. Rebellion Zone nggak punya power high ground untuk bisa ngedefense lagi. Base-nya yang udah ke-expose habis-habisan. Yap, last fight tadi Wattnya di sandwich tapi oleh defense ya. Ya. Biasanya Iya. kan di sandwich musuh. Gila ya, Ini tapi, bukan. tapi ngebalikin dan berantem terus akhirnya skornya lebih gede Dewa ya, Tapi 20 jadi ya. karena Rebellion ke bawah nggak sih? Mereka kepancing mulu team fight-nya. Ya. Oke, Watt mengambil satu item yang beresiko sangat tinggi loh. apa tuh? Kontradiktif ini. Cross goal. Cross goal meteor. Ya, bisa kasih makanan mungkin ya untuk Esmeralda ya. Betul. Ya tapi gak apa-apa sih, karena dia juga butuh Rose Gold-nya mungkin untuk mengantisipasi kalau dia di geng Link. Angela. Karena ini suka banget di belakang Betul. di perusahaan. Esmeralda biasa ketahan di depan, gak bisa masuk. Dan ya akhirnya Rose Gold lumayan lah. Mengingat juga biasanya Rose Gold ini pengganti dari Himo yang udah pecah atau Wind of Nature yang sudah dipakai. Ya. Ya. Ada shield ya. Ya. Dari Ray ya Joy dengan full damage item. Dari Rebellion Zion tadi ada Starlium ya yang dipakai oleh Haisa Amon ini untuk item-item awal. Jadi konsepnya Starlium ini hampir sama dengan Calamity Reaper zaman dulu yang sudah hilang sekarang. Jadi Starlium ini sebenarnya itu adalah senjatanya Ixia yang sudah diprogres jadi senjata juga. Dan ya orange buff-nya cukup unggul, unda-undi ya, tapi Dewa United purple buff mereka. Akhirnya ketika invasi bisa dilakukan, mereka bisa ngedelay perjuangan dari Vincent. Link tanpa purple buff masuk menginjak ke late game itu dia bakal berat banget. Dan 3 perfect turtle dibalaskan dengan 3 lord juga yang diambil oleh Dewa United. Dari talentnya, emblemnya, marksman-nya di sini quantum charge, jadi mengandalkan quantum charge juga. Tetap sih quantum charge ini jadi kayak primadona sekarang. Primadona. Oh ya, ini extra movement speed sangat berharga sekali. Kalau dari Leomorph-nya dia mungkin dengan emblem tank sekarang ya, Concussion ada, Vitality juga, Tenacity jadi tebal untuk show. Iya, itu dia. Dan kalau kita sambut untuk GPM tertinggi by UBS Gold kita ya, The Rich Guy. Ada di Vincent mas ya. Vincent. Ya dengan linknya dia tadi di awal-awal kita Free ngeliatnya wah, farming kan ya. Link Angela ngeri banget, set. Kuatnya turun ya. Tapi di late game-nya waktu ada Wind of Nature, wah set. Sabar dulu nih, mau kemana nih linknya? Linknya yang dibalikin keadaannya. The carry-nya Watt dengan damage yang sangat besar sekali, 87.000. Sandbag Samur Esmeralda dan juga teman kita punya Case dengan Faramis. Dan Faramis juga menjadi salah satu faktor penentu cult altarnya dia. Setiap kali ada team fight, ya akan menyelamatkan teman-temannya yang lain. Apalagi dengan hero-hero tipikal melee seperti Leo Murphy dan juga Dixon yang memang butuh sekali ya. Immortal di early game. Iya, dan sebenarnya berarti di sini menorehkan kembali rapor buruk untuk Angela ya. Iya dong. Lagi ya?